Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Balebi dan saya adalah mahasiswa UN Bengkulu, jurusan Tulis Bahasa Inggris. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Yaitu ada 3 poin yang saya akan jelaskan, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai pedoman hidup dan sumber hukum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua yaitu adalah ideologi terbuka dan ideologi tertutup, dan yang ketiga yaitu perbedaan filsafat dan ideologi. Jadi langsung saja kita ke poin pertama, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945, ditetapkan pada tanggal 18 Agustus bersamaan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang merumuskan Pancasila yaitu Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Jadi Pancasila merupakan landasan ideologi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Jadi ini merupakan suatu pilar ideologi yang memuat 5 sila yang mencakup segala aspek, mulai dari ketuhanan, kerakyatan, kemanusiaan, persatuan, hingga keadilan. Jadi salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan sumber segala hukum atau sumber tertib hukum yang digunakan sebagai tunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Jadi visi dalam Pancasila juga dapat menjadi sarana untuk menyatukan masyarakat. Jadi tanpa ideologi dasar tentunya masyarakat akan sulit untuk disatukan, namun dengan kehadiran ideologi negara yaitu Pancasila, masyarakat akan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oke, langsung lanjut ke poin yang kedua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Jadi ideologi terbuka yaitu ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman, yang bersifat dinamis atau suatu sistem pemikiran yang terbuka yang merupakan hasil dari nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tapi diambil dari kekuasaan rohani, moral, dan kebudayaan dari dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu adalah ideologi tertutup, yang merupakan suatu pemikiran yang isinya hanya berupa nilai-nilai nilai dan cita-cita tertentu, atau bisa diartikan sebagai ideologi yang dimutlakkan. Dan kebenaran suatu ideologi tertutup tidak butuh dipermasalahkan berdasarkan nilai atau prinsip moral yang lainnya. Jadi ideologi terbuka hanya ada jika di dalam sistem demokrasi, dan ideologi tertutup itu seperti bersifat otoriter dan totaliter. Oke, yang selanjutnya yang terakhir yaitu perbedaan antara filsafat dan ideologi. Filsafat dan ideologi berbeda satu sama lain dalam hal konsep dan teorinya. Filsafat mengeksplorasi kebenaran kehidupan dan ciptaan, dan ini menjelaskan penyebab penciptaan dan teori-teori untuk menetapkan kebenaran. Ideologi berkaitan dengan kepercayaan dari institusi sosial tertentu. Ini sebagai berkaitan dengan doktrin organisasi tertentu. Ideologi banyak bergantung pada filsafat. Dapat dikatakan bahwa setiap pendekatan ideologis didasarkan pada beberapa kebenaran filosofis yang mendasarinya. Di sisi lainnya, filsafat tidak memiliki ideologi yang mendasarinya. Dapat dipahami bahwa filsafat tidak bergantung pada ideologi, dan tetapi ideologi bergantung pada filsafat. Jadi ideologi ini berdampak atau berpengaruh sekali di dalam masyarakat, namun sebaliknya filsafat ini tidak terlalu berdampak di dalam masyarakat. Filsafat ini bertujuan untuk memahami sifat alam dan keberadaannya secara umum, namun ideologi bertujuan untuk menyebarkan kepercayaan.
Jadi seperti memaksakan kepercayaan kepada suatu anggota pada masyarakat. Jadi itulah perbedaan antara ideologi dan filsafat. Jadi hanya itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.